Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kita di Podcast Dul Abdul. Dan pastinya masih dengan saya tuan rumah di acara ini ya. Alhamdulillahnya di tanggal 20 Mei 2021 sesuai dengan yang saya kasih tahu kepada teman-teman kemarin. Hari ini kita sudah hadirin nih, di depan kita, samping kita ini ada Wakil Ketua DPRD 1 Kota Padang Sidimpuan, Bang Rusidi Nasution STP MM gitu ya. Bentar ya Bang ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Rusidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sederhana nih Bang ya. Sebenarnya banyak orang-orang bilangnya Rusidi atau Rusdi. Pengucapan yang benar itu sebenarnya apa sih Bang? Pengucapannya yang benar Rusdi. Rusdi ya. Penulisannya Rusidi. Penulisannya aja yang Rusidi ya. Ada shim di situ kan, Rusdi. Oh yes, betul juga ini ya. Jadi saya merasa malu nih yang kekurangan ilmu bahasa Arabnya. Nah teman-teman, jadi kita bakalan ngobrolin soal ya kemarin sesuai flyer yang saya kasih tahu kepada teman-teman itu ya soal ngebangkitin Kota Padang Sidimpuan. Karena berketepatan di hari ini juga di tanggal 20 Mei kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya Bang ya. Jadi gimana sih Bang soal pendapat Abang soal Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia dan Padang Sidimpuan ini? Oke, kebangkitan nasional adalah tonggak sejarah bagi bangsa kita. Yang dipelopori oleh para pemuda pada waktu itu. Akibat politik etis pemerintah Belanda, ada sebagian pemuda yang bersekolah pada waktu itu dengan kepedulian yang tinggi melakukan perubahan sejarah pada waktu itu dengan menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan. Saat itu ada Budi Utomo ya. Budi Utomo, itulah lahirnya Budi Utomo. Nah ini relevansinya sekarang tentunya semangat itu harus kita bangkitkan kembali. Ketika tujuan akhirnya di dalam perjuangan ketika itu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah tentunya ini menjadi introspeksi bagi kita. Sejarah telah membuktikan bahwa kita pernah melakukan perjuangan di dalam membangkitkan kembali Indonesia. Harapannya memang 20 Mei ini, Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi tonggak juga bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu loh. Apakah tujuan kita mensejahterakan rakyat itu sudah tercapai apa belum gitu. Nah tentunya semangat ini harus kita bangkitkan kembali. Dan relevansinya terhadap Kota Padang Sidimpuan tentunya harus kita teliti lebih dalam. Mari mungkin kita bicara tentang angka, bukti empiris gitu. Apakah yang sudah ada di Padang Sidimpuan ini sudah bisa kita simpulkan bahwa Sidimpuan sudah lebih sejahtera dan lebih makmur dari yang sebelum-sebelumnya. Tentunya mungkin kebangkitan nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei ini adalah evaluasi atau introspeksi diri kita, bagaimana semangat ini bisa juga ditransformasikan untuk mencapai tujuan kita bersama, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara luas dan khususnya di Kota Padang Sidimpuan ini. Jadi soal mensejahterakan Bang, Abang tadi sebut ya sudah lebih sejahtera warga Padang Sidimpuan ini dari sebelumnya. By the research, bagaimana sih kita melihat kesejahteraan warga Padang Sidimpuan dari yang sekarang dengan sebelumnya sih Bang? Saya tidak mengatakan bahwa sudah lebih sejahtera. Artinya memang tujuan kita harus bisa dari tahun ke tahun ada ada perbaikan, ada yang lebih baik dari tahun ke tahun. Nah bicara tentang kesejahteraan sebenarnya kan kita bicara data. Tentunya kan data-data yang disediakan oleh lembaga yang bisa kita percayai saat ini adalah BPS Kota Padang Sidimpuan ya. Jadi berdasarkan data itu kan kita bisa melihat dengan tingkat kemiskinan. Memang dari tahun ke tahun ada perbaikan. Di tahun 2018 2019 ada perbaikan, 2020 kemudian 2020 turun lagi gitu. Jadi artinya tingkat kemiskinan naik lagi.
itu mungkin sekitar 7,46% saat ini ya, saat ini di Kota Padang Sidimpuan. Kemudian juga tingkat pengangguran juga kan kita bisa lihat gitu. Nah, tingkat kemiskinan ini kan kalau kita transformasikan terhadap jumlah penduduk mungkin sekitar 16.000 ada penduduk miskin di Kota Padang Sidimpuan gitu. Nah, kemudian juga akses ke pendidikan harus kita lihat. Walaupun memang IPM Kota Padang Sidimpuan ada perbaikan, indeks pembangunan manusianya, tapi korelasinya saya lihat dengan tingkat kemiskinan agak naik ini agak enggak inline, sinergi enggak inline dengan data yang ada. Nah, tentunya ini kan menjadi PR bagi kita bersama. Apakah data ini bisa kita jadikan patokan untuk melakukan upaya baik itu program atau kebijakan yang cepat untuk melakukan perbaikan terhadap data-data yang ada. Artinya kita perlu upaya yang lebih konkret dalam mensejahterakan masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Soal ini juga memang sebenarnya poverty dan juga highly educated bukan masalah dari Kota Padang Sidimpuan sendiri sih sebenarnya Bang ya. Karena itu juga sudah tergabung dalam SDGs kan. Jadi ya untuk pembangunan itu semua yang Abang sebutkan soal ya lapangan kerja, pengangguran dan pendidikan, apa sih langkah konkret yang sudah pernah dibuatkan oleh Abang dan teman-teman di DPRD sekarang ini untuk warga Kota Padang Sidimpuan? Ya, to be honest, memang DPRD belum berbuat banyak. Kita masih bagi saya mungkin masih perlu perbaikan yang lebih banyak lah gitu. Improvisasinya harus diperbanyak ya? Ya, artinya memang keterlibatan kita di dalam program pembangunan itu harus lebih dalam, lebih serius, dan lebih fokus gitu. Nah, saya harus mengakui itu bahwa mekanisme di dalam lembaga itu kan adalah mekanisme demokrasi. Artinya suara terbanyak lah yang didengarkan dan diambil. Jadi memang harus kita pahami ini. Jadi tugas besar bagi kita. Jadi saya justru ingin melibatkan komponen-komponen atau komunitas-komunitas masyarakat yang civilized lah gitu kan. Society-nya itu harus lebih kuat untuk mengawasi atau mengkontrol apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik eksekutif dan juga legislatifnya dong. Jadi harus saya katakan jujur bahwa memang kita perlu civil society yang lebih kuat untuk mendorong tugas-tugas kita baik di lembaga legislatif dan juga di tempat-tempat organisasi lainnya gitu. Nah, langkah konkret yang kita lakukan itu ya belum banyak lah, masih minim sih menurut saya secara kelembagaan. Kelembagaan ya masih harus perlu ditingkatkan. Betul. Soal ini Bang, karena kan ini juga masih di tanggal 20 Mei ya. Sosok Dr. Wahidin Sudirohusodo memang ya kita kenal lah yang ngebangkitin Budi Utomo dan ada 3 anak muda waktu itu, ada Sutomo, Gunawan, Mangunkusumo dan Suraji. Jadi dalam pandangan Abang nih, ada nggak sosok Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Padang Sidimpuan yang bisa kita jadikan panutan untuk yang mengembangkan dan meningkatkan katakanlah organisasi kepemudaan, anak-anak mudanya, memacu dan mendorong anak mudanya di Kota Padang Sidimpuan ini? Saya agak sulit melihat di Kota Padang Sidimpuan ini yang menjadikan tokoh model atau tokoh gitu model role model bagi pemuda Padang Sidimpuan untuk menjadikan ini tauladan di dalam kepedulian terhadap pemuda. Nah, ini mungkin juga harus kita pikirkan bersama gitu kan. Banyak PR dong jadinya kita ini. Banyak PR yang harus kita lakukan memang, karena saya secara pribadi sebenarnya juga merasa khawatir ya akan masa depan Sidimpuan gitu. Karena tentunya kan kita harus melihat komparasi dengan kota-kota lain gitu. Nah, ini yang menjadi
pemikiran bagi kita. Tentunya kemajuan di tempat lain itu juga harus menjadi inspirasi bagi tolak ukur kita ya. Inspirasi bagi kita, tolak ukur bagi kita gitu kan. Tentunya perkembangan masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, terus usia produktif itu juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana nanti menjawab kebutuhan masyarakat, kemudian juga lapangan pekerjaan. Ya harus kita, paradigma kita mungkin membangun Sidimpuan perlu kita kita rancang ulang, rancang bangun agar nanti bisa kita menjawab permasalahan yang ada. Saya terus terang resah gitu, keresahan ini yang resah muncul bagaimana nanti masa depan Sidimpuan. Ya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi anak-anak kita lama dong itu nungguinnya. Nah ini keresahan itu kan ini gitu loh, bagaimana nanti 15 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau kita nggak melakukan upaya-upaya yang langkah konkretnya harus dimulai dari sekarang dong kalau gitu. Iya harus. Jadi saya senang bahwa di Kota Padang Sidimpuan tumbuh diskusi-diskusi yang positif, mahasiswa-mahasiswa yang yang kritis dong harusnya kritis gitu. Jadi ya memang kompetensi itu kan harus dibangun, salah satunya dengan berpikir kritis gitu. Dan dengan kayaknya ya dengan banyaknya diskusi ini bakalan memunculkan kritisisasi mahasiswa itu lebih muncul dong. Ya, dengan munculnya banyak diskusi. Artinya kan itu harapan kita ketika lembaga demokrasi yang ada itu tidak berjalan dengan efektif, tentunya kan ada kekuatan masyarakat sipil yang kita harapkan juga bisa membangun kesadaran kolektif gitu loh, bagaimana Sidimpuan ini menjadi lebih baik gitu. Nah itu harapan saya. Makanya saya senang mengisi diskusi terus ya sebisa mungkin saya hadir, apalagi diundang oleh kawan-kawan baik dari SMA, organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat. Saya senang karena kemarin juga saya lihat itu abang ngisi ya di Nurul Ilmi ya kalau nggak salah ya. Betul. Ngobrolin apa tuh? Nurul Ilmi, saya juga senang sekali berada di antara para siswa-siswa itu ya. Siswa SMA nggak sih? SMA. Jadi di dalam materi yang saya buat itu tentang kepemimpinan gitu. Leadership gitu. Saya cerita tentang bagaimana leadership, apa yang perlu kita lakukan gitu. Banyak hal lah. Jadi saya lihat antusiasme siswa ini sangat besar gitu, dan itu kan harus kita tangkap. Ketika ada antusias yang besar dan kita nggak bisa menangkap itu kan nanti jadi ada stres jadinya. Jadi kita harus bisa menjawab gitu loh kan. Summarize itu semua dong. Kritisme, keinginan, dan ini kan jadi harapan. Nah ketika itu tidak terjawab di saat usia mereka sudah tumbuh gitu loh, sudah memasuki dunia kerja dan kembali ke masyarakat, itu kan nanti kan jadi tidak baik gitu loh. Jadi produktivitas harus kita bangun. Pemerintah harus bisa menyediakan atau memacu produktivitas yang ada nanti di anak-anak muda Padang Sidimpuan. Kemarin juga ya sama ya, hampir sama sih dengan konsep yang abang sebut. Waktu saya ngobrol dengan Bang Marwan Caniago, ketua ataupun CEO dari Sumatera Learning Institute, ya he says that waktu untuk kita itu ngebina karakter anak-anak itu mulai dari SMA. Hampir kayak yang abang sebutin ya, untuk membentuk mereka itu karakternya dari SMA. Kalau udah nyampe di kuliahan nanti hanya sekedar pendalaman aja dong. Iya, karakter itu ya dibangun dari usia dini lah gitu. Jadi karakter itu ada karakter moral kan. Kalau dalam terminologi Islam kan juga disebut dengan akhlak gitu kan. Nah kemudian ada karakter kinerja gitu. Nah kedua hal ini kan memang harus dipunyai oleh anak-anak muda gitu. Karakter moral itu kan dia harus bisa jujur gitu kan, bertanggung jawab. Nah tak bisa aja karakter moral ini diaplikasikan terhadap dunia kerja gitu kan, atau kembali ke masyarakat. Harus juga karakter kinerjanya. Dia kan bisa mungkin jujur gitu, bisa juga tidak bohong, tidak culas, tidak sombong, tapi
juga kinerja dia harus bagus. Harus gitu ada kan. dong, harus ada tindakan nyatanya dong, jangan jadi cuma harus dua-duanya. jadi Jadi iya harus betul. bisa dilakukan. Jadi aplikasi tentang karakter kinerja ini kan harus diperoleh dari dunia pendidikan, keinginan keras untuk mencapai target, gitu. Jadi harus dua-dua ini harus dipunyai oleh. Dalam dunia profesional kemarin Dr. Sapi Antonio sebutin waktu ada diskusi ekonomi Islam, karena background saya memang ekonomi Islam nih kan ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ya kita ini butuhnya ada integritas dan profesionalisme. Integritas itu dilihat dari apa? Beliau sebutnya dari siddiq dan tablik. Nah, untuk profesionalismenya dilihat dari apa? Amanah dan patonahnya. Oh, ternyata gitu ya. Di waktu disebutin Dr. Sapi Antonio, memang sifat Rasul yang 4 itu harus ada dalam diri kita dong. Ya, paling tidak itu kan harus kita mempunyai kedua hal yang saya sebutkan tadi secara integritas dan kan. profesionalisme. Ya, itu karakter moral kan, karakter kinerja itu kan dua-duanya tercakup dalam itu. Keempat sifat itu ada di dalam yang saya sebutkan itu. Nah, kalau saya dari pengalaman, memang betul ada 3 hal yang harus kita peroleh di dalam kita meraih karir ya, atau kesuksesan lah di dalam pekerjaan terutama ya. Nah, 3 hal ini bagi saya harus ada, tiga-tiganya nggak bisa. Salah satu harus terpenuhi ketiganya ya Bang? Harus terpenuhi ketiganya ketika kita ingin meraih kesuksesan. Ini dari pengalaman. Ya. Pertama adalah harus punya intelektualitas. Atau apa namanya, intelijensianya, ya, IQ-nya ya. Intelijensianya memang harus ada. Nah, kemudian itu kan diperoleh dari bangku-bangku kuliah, pendidikan formal ya. Nah, kemudian harus punya integritas. Integrity dia. Jadi integritas ini kan ada orang pintar tapi kan integritasnya nggak ada. Nggak dipertanyakan ya. Banyak sih. Ada orang yang udah profesor tapi korupsi gitu kan. Ada orang yang sudah sampai tingkat pendidikan yang tinggi tetapi pekerjaannya mungkin melawan hukum, kriminal. Ada kan seperti itu. Banyak. Nah, yang ketiga dari intelektualitas. Yang pertama tadi intelektualnya, yang kedua integritasnya, yang ketiga adalah networking. Oh iya. Jaringan gitu. Nah, ketiga hal ini harus ada. Jadi ketika kita punya integritas, punya intelektualitas, tetapi nggak punya networking, nggak ada jaringan, sama aja ya. Kurang jadinya di dalam mencapai kesuksesan atau ini dari pengalaman yang ada yang saya lihat. Jadi bagi saya ketiga hal ini harus ada. Harus ada ya. Nggak bisa mungkin kita pinter, kemudian punya networking tapi nggak punya integritas, gitu kan? Atau banyak, sebaliknya. Itulah yang kamu sebut tadi, yang akhirnya korupsi yang gitu ya. Iya, atau integritas ada, intelektualitas ada, tetapi nggak ada. Nah, sama saja akhirnya berhenti di situ, gitu. Stagnan ya. Iya, jadi harus kita bangun. Nah, networking itu dapatnya dari mana? Dari organisasi, dari silaturahim, karena dalam Islam itu harus kita bangun. Jadi sering-seringlah ketemu orang, ngobrol gitu kan, terus berorganisasi macam-macam gitu. Itu yang ada. Yang perlu nih Bang, yang paling urgensi, yang paling kita butuhkan untuk membangkitkan Kota Padang Sidimpuan ini sebenarnya apa sih? Nah, saya mungkin jawab secara ekonomi yang pertama. Syukur dong secara ekonomi, bahkan itu juga background keilmuan saya kan ya. Kalau kita melihat lebih dalam, ya kan, dari data lah mungkin dasar kita gitu. PDRB Kota Padang Sidimpuan ini kan menurut jenis lapangan usaha yang paling besar kontribusinya dalam pertanian gitu. Kemudian pertanian dan perkebunan lah itu kan, itu kemudian yang paling besar, yang paling kontribusinya terhadap pembentuk PDRB Kota Padang Sidimpuan. Kedua kalau saya tidak salah perdagangan gitu kan. Perdagangan. Yang ketiga baru dia pendidikan gitu. Jadi 3 hal inilah komponen pembentuk PDRB. PDRB itu adalah
produk domestik bruto regional yang dihasilkan Kota Padang Sidimpuan. Gitu. Jadi ya kita harus kalau kita ingin meningkatkan ekonominya, kita harus fokus kepada 3 hal ini gitu. Untuk Kota Padang Sidimpuan ya. Nah, itu kan kondisi objektif, kondisi geografis, populasi Sidimpuan kan ada di bisa kita lihat gitu. Nah, jadi jangan kita pindah ke yang lain. Artinya gini, akar untuk membentuk ekonomi produktivitas itu kan harus kita sesuaikan dengan kondisi objektif kita yang ada gitu. Nah ini kita kadang-kadang terpaku kepada pembangunan Sidimpuan itu hanya terpaku pada APBD Kota Padang Sidimpuan. Banyak yang masuk ke saya itu soal mereka itu nyampeinnya soal APBD lah, infrastruktur lah, sarana prasarana itu yang banyak masuk ke saya sih Bang di sini. Jadi gini. Kan gini, kalau kita kupas APBD Kota Padang Sidimpuan ini ya, APBD Padang Sidimpuan 55% itu adalah untuk anggaran rutin, itu untuk belanja pegawai. Anggaran rutin ya. Which is itu kan nggak produktif sebenarnya gitu. Jadi yang bisa dinikmati masyarakat mungkin sekitar 20% dari itu. Nah, 20% dengan berkembangnya penduduk, kemudian juga luas wilayah kita yang cukup 6 kecamatan itu ya. Walaupun 6 kecamatan tapi luas wilayahnya cukup besar gitu loh kan. Dan labeling kita sebagai Kota Padang Sidimpuan itu juga gitu kan. Jadi memang harus ada upaya yang kita lakukan yang lebih terobosan gitu untuk meningkatkan PAD, untuk meningkatkan kue pembangunan ini kan harus kita besarkan agar semua orang bisa menikmati gitu. Nah, harus ada yang kita pemikiran yang lebih inovasi baru. Ya, inovasi, betul. Inovasi kita harus kita lakukan gitu. Nah, kalau tidak kita akan terjebak gitu loh di dalam kue pembangunan yang sedikit, jumlah penduduk semakin banyak, terus perubahan yang ada dalam masyarakat baik teknologi, kemudian juga perubahan lingkungan kan gitu. Ini juga harus kita sikapi gitu kan. Pikiran saya kadang-kadang Sidimpuan juga kalau mau jadi tumbuh ekonominya harus ada produksi. Kita apa produksi di Kota Sidimpuan? Nah, kan untuk saat ini kita bisa mengatakan nggak ada ya. Untuk saat ini untuk jadi mengatakan produksi. Walaupun secara bahan baku kita nggak punya gitu kan, di daerah sekitar kita punya bahan baku. Jadi kalau ekonomi jalan juga paling tidak ada peran pemerintah untuk melakukan upaya-upaya melakukan produksi di Kota Padang Sidimpuan ini gitu loh. Iya kan? Ya, kalau enggak kita akan jadi perantara, pedagang terus gitu loh. Iya kan? Pedagang itu kan ya, margin yang diambil gitu loh. Ini keuntungan kan itu aja. Iya, ini produksi. Produksi itu kalau kita produksi banyak nanti tenaga kerja yang terserap gitu kan. Pastinya kebutuhan tenaga kerja juga akan terpenuhi. Iya. Nah, Sidimpuan ini kan juga kota satelit, kota yang di sekitari atau dilingkari oleh beberapa kabupaten kota, dan akses antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat gitu kan ada. Nah, saya kalau melihat kondisi geografis, salah satu mungkin yang terpikir bagi saya adalah ya logistik industri di Kota Padang Sidimpuan gitu. Itu logistik itu kan juga penting. Jadi agar kita juga bisa menata kota gitu kan. Jadi gudang-gudang itu nanti kita bikin ada sentra gudang, pergudangan di Kota Padang Sidimpuan. Jadi tak masuklah maunya turut-turut besar itu ke dalam kota gitu. Jadi kita buat dia logistik untuk pusat logistik Kota Sidimpuan itu di situ nanti baru dia transportasi atau distribusinya melalui kendaraan kecil yang layak di Kota Padang Sidimpuan gitu. Jadi versi sekarang itu yang paling potensial seperti yang Abang sebutin ya. Ya salah satunya itu pikiran saya tentang bagaimana membangun. Tinggal realisasinya aja nih. Ya. Realisasi. Jadi banyak anggota DPR sekarang ya punya ini ya, seperti Abang punya banyak ide dan pemikiran ya kan ya. Tinggal lagi realisasinya aja nih belum ada kelihatan. Tempat ini salah satunya kan ketika kita punya panggung seperti ini kita bisa menyampaikan itu. Nah, ini yang saya lihat harapan lah bagi beberapa kawan-kawan termasuk saya
bahwa kita juga sebenarnya bisa berkontribusi terhadap pembangunan Kota Padang Sidimpuan gitu. Nah, membangun Sidimpuan itu nggak bisa sendiri, nggak bisa dong, nggak semudah ngembalikan telapak tangan. Iya, nggak bisa Pak Wali Kota saja, nggak bisa orang SKPD saja, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa hanya satu partai saja, gitu loh. Nggak bisa satu golongan saja, karena Sidimpuan ini rumit gitu, permasalahannya kompleks gitu, kompleksitas pembangunan Kota Sidimpuan ini sangat tinggi gitu, jadi nggak bisa harus kita sendiri, kelompok kita, partai kita nggak bisa gitu. Jadi harus berkolaborasi dengan orang banyak lain. Iya, karena masing-masing orang punya potensi, punya kelebihan masing-masing, dan ini harus kita bersama. Jadi kita punya kesadaran bersama bahwa membangun Sidimpuan itu harus kita lakukan bersama gitu. Dan itu harus dimotori oleh kawan-kawan yang mungkin punya akses, punya pemikiran. Nah, ini yang harapan saya itu harus ada gitu, seperti itu gitu. Jadi harapannya sih gitu ya. Iya, nggak bisa pemerintah kota saja atau Pak Wali Kota saja, eksekutif saja, legislatif saja, enggak. Jadi harus semua gitu. Nah, ini harus kita kita. Jadi memang warganya bersama. Juga harus punya kemauan membangun dong. Iya, harus membangun. Makanya saya ingin ada kekuatan masyarakat sipil itu harus ada. Masyarakat madani namanya gitu kan, civil society. Harus ada itu. Jadi saya sebenarnya menikmati kalau ada mahasiswa yang kritis, terus juga yang punya pemikiran, dan ini kan potensi bagi kita bagaimana merangkul mereka untuk berpikir tentang kemajuan Sidimpuan. Kemarin gitu. juga memang saya cukup apresiasi kepada abangnya ya, waktu ada demonstrasi mahasiswa itu banyak kemarin soal Omnibus Law dan KPK ya. Salah satu anggota DPRD yang saya dari video ya, walaupun secara live saya nimbrung sebentar aja untuk ngeliat siapa sih sebenarnya anggota dewan yang peduli dengan anak-anak mahasiswa ini, ya kelihatan sih sosok Bang Rusdinya ada di situ waktu itu. Nah, soal memperhatikan mahasiswa ini ya, yang kemarin yang cukup menyuarakan itu ya. Pertama memang tugas DPRD itu adalah salah satu menyerap aspirasi. Nah, tempat memang untuk menyalurkan aspirasi dan juga menerima masukan dari masyarakat itu adalah penyambung lidah kami lah, masyarakat yang itu adalah DPRD. Iya. Nah, saya juga memang di mahasiswa aktif juga di organisasi dan menunjukkan sikap, menyuarakan aspirasi itu adalah udah biasa kita waktu dulu mahasiswa. Saya ingin dekat dengan mahasiswa karena saya melihat mereka ini adalah generasi yang nanti kan menggantikan kita gitu. Pastinya dong. Iya, dan mereka harapan kita nantinya gitu kan. Pada akhirnya semua kan ada masanya gitu. Nah, kita ingin mempersiapkan kawan-kawan ini, adik-adik ini nanti juga yang melanjutkan pembangunan kota Sidimpuan gitu. Karena kan membangun Sidimpuan itu nggak bisa cuma 5 tahun, nggak bisa karena udah rumit gitu, udah kompleksitasnya sangat tinggi gitu. Jadi apalagi dengan intrik yang sekarang ya. Intrik sekarang itu ya membuat kita cukup harus lebih banyak membaca dan belajar lah. Enggak, kadang-kadang kita ya itu ya saya bilang, kesadaran kita bersama itu perlu dibangun gitu. Nah, ketika semangat kita itu kita merasa bahwa kita ini masih di belakang dengan yang kota-kota lain, kita pingin lebih maju gitu kan, itu yang ditonjolkan. Nah, ketika kita kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang lebak dominan ya, berarti kita akan terjebak gitu loh di dalam permasalahan-permasalahan yang nggak perlu sebenarnya. Nah, kita terjebak ke dalam seperti kamu bilang itu, Adul bilang tadi itu tentang terjebak dalam intrik-intrik yang nggak sifatnya dasar basic gitu loh kan. Kita harus kembali kepada tujuan utama kita gitu kan, untuk memajukan kota Sidimpuan, masyarakat Padang Sidimpuan. Nah, kerelaan kita kadang-kadang untuk berbagi itu juga harus kita tingkatkan gitu loh. Nah, semangat
kebersamaan membangun kota Sidimpuan kita harus tingkatkan. Karena memang secara pribadi kemarin saya baca juga ada waktu abang mencalon di beberapa periode sebelumnya ya untuk mencalon sebagai wali kota. Di situ disebutkan bahwa Rusdi Nasution telah mewakafkan dirinya untuk Kota Padang Sidimpuan gitu ya, yang saya baca kemarin. Waktu itu di postingannya masih bersama dengan Pak Indar itu ya. Wah, ternyata sosok ini sudah mengatakan dirinya mewakafkan diri untuk Padang Sidimpuan ya, berarti sudah bersiap dong untuk ngebangun, untuk merintis dan membina seluruh orang Padang Sidimpuan. Karena di situ dikatakan dengan konotasi kata mewakafkan gitu loh. Bahasanya wadidaw. Begini, pemikirannya kan sebenarnya kelihatan sederhana, tetapi implementasinya kan sangat berat. Implementasinya itu yang rumit. Ketika kita memutuskan untuk terjun langsung di Kota Padang Sidimpuan itu kan perlu pertimbangan yang lebih matang dong, dan lebih berat lah ketika itu. Ketika itu kan saya masih berkarir di dunia perbankan, karir kita masih jadi senior manager ya? Senior vice president saya. Senior vice president ya? Ketika itu, dan saya melihat kan antara melanjutkan karir dengan bersama masyarakat. Nah, ketika itulah muncul pemikiran ya udahlah, karena kita kalau di luar kita nggak bisa gitu membawa ide-ide atau membangun kampung halaman lah katakan. Kampung halaman. Jadi karena sistem perpolitikan di negara kita adalah sistem demokrasi ya. Kan untuk masuk ke dalam sistem itu ya harus melalui itu. Jadi itu salah satu cara gitu. Karena ketika kita di luar kita hanya bisa bersuara, terus menyampaikan sumbang saran. Itu pun kalau diterima oleh masyarakat atau kepala daerahnya yang menjalankan ini kan. Banyak hal di dalam perjalanan sejarah Kota Padang Sidimpuan, keterlibatan mungkin tokoh-tokoh kita di nasional atau di tingkat daerah yang sudah punya pengalaman, punya jaringan, punya akses, dan juga punya kemampuan di dalam kota kan seringkali itu terbentur ketika berada di luar sistem. Itulah yang ada. Nah, ini bagi saya ini proses, baik itu proses pendidikan politik dan juga menunjukkan usaha ke masyarakat bagaimana kita harus bisa terlibat di dalam membangun Kota Padang Sidimpuan gitu. Soal membangun Kota Padang Sidimpuan nih Bang, ada satu statement yang saya dapat ini nih. Soal sekarang kan terjadi banyak intrik nih. Bagaimana kita sebenarnya sih untuk membangun Kota Padang Sidimpuan, dan banyak masyarakat saat ini yang memiliki public distrust kepada anggota legislasi di Padang Sidimpuan lah katakan. Ya, saya memahami itu karena selama 2 tahun periode kita memang banyak hal yang belum kita bisa lakukan gitu loh. Seperti yang abang sebutin di awal tadi ya, kita banyak PR gitu. Banyak PR. Fungsi DPRD itu kan ada 3 gitu loh. Fungsi legislatif, terus ke budgeting dan controlling, pengawasan. Nah, kan masyarakat bisa menilai gitu loh, dari ketiga hal itu mana yang berjalan gitu lah. Dan siapa orang yang peduli. Dan itulah yang ada, dan itu harus menjadi pukulan bagi kita bahwa masyarakat meminta kita untuk berbuat lebih banyak gitu loh. Lebih harus menunjukkan bahwa kita memang sudah dipercaya oleh masyarakat. Sudah ada amanah itu Ban. Nah, terkadang yang saya lihat memang kan itu lagi-lagi memang kita nggak boleh menyalahkan sistem yang ada, tetapi saya ingin menghimbau lah mungkin agar agar kesadaran kita bersama Kota Sidimpuan itu kan harus kita bangun gitu loh. Nah, tapi pemerintah Padang Sidimpuan bukan berbentuk etatisme ya? Bukan ya kan ya? Kan gini, kolaborasi antara eksekutif legislatif itu harus dibangun gitu. Itu secara konstitusi pun itu mitra sebenarnya gitu loh. Performance atau kinerja DPRD yang tidak baik juga ada ada interaksinya dengan eksekutif. Eksekutif juga kalau kinerjanya nggak bagus, ada juga di situ keterlibatan atau kontribusi dari DPRD yang nggak bagus gitu loh. Jadi karena mereka mitra. Jadi
ujungnya sebenarnya adalah ketika kita bisa mendahulukan kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan kelompok, itu ujungnya sebenarnya. Nah, ketika kita duduk di DPRD atau di lembaga, kita harus melepaskan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat yang kita dahulukan gitu. Sama dengan kalimat dari Ronald Reagan ya. Ronald Reagan say government facility is to protect the people, not to ruin themselves. Iya gitu ya. Ronald Reagan say like that. Betul. Kita harus kepentingan masyarakat yang kita dahulukan. Itu yang paling penting. Yang paling penting untuk diutamakan ya. Iya. Asik sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya? Untuk saat ini sekarang public distrust ini masih penggeliat aja di masyarakat Padang Sidimpuan, dan untuk merubah ini sebenarnya yang harus kita sampaikan dengan kinerja ya Bang ya. Loh iya, harus kita jawab. Jadi 3 tahun ke depan ini apa yang mau kita lakukan gitu kan. Dan selama ini apa yang sudah dilakukan dong? Iya, harusnya. Itu kan introspeksi. Masyarakat sudah menilai bahwa DPRD memang kurang dipercaya kan, ada distrust di antara masyarakat sebagian orang. Iya, ini yang ada gitu kan. Terus ke depannya kita harus bisa perbaiki 3 tahun ke depan gitu. Langkah Abang apa nih yang ke depan, yang udah dipersiapin, yang udah dirancang nih? Ada rancangan nggak sih Bang? Gini kan, saya saat ini kan dipercaya sebagai wakil ketua. Nah kita kan ada 3 pimpinan. Ini kan kolektif kolegial semestinya gitu kan. Ini harus bisa dibangun antara kita, bagaimana membuat lembaga ini bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nah kemudian tentu saya punya fraksi gitu kan. Fraksi kita harus ada 7 fraksi ya sekarang di Padang Sidimpuan. Orientasinya adalah untuk membangun masyarakat gitu. Jadi kan masyarakat sebenarnya bisa menilai sebenarnya siapa sebenarnya yang ingin dari membangun 30 orang ini siapa aja yang ingin membangun, fraksi-fraksi mana fraksi gitu mana gitu. Nah, jadi saya harapannya kawan-kawan di DPRD ini juga kembali kepada kesejatian kita, bahwa apa sih anggota DPRD itu gitu loh. Untuk apa kita duduk di situ gitu kan? Iya enggak? Iya, untuk apa? Kalau cuma duduk-duduk aja warga biasa juga bisa dong. Iya, untuk apa kita duduk di situ? Apa yang mau kita berikan sama masyarakat ketika mereka memang sudah menitipkan amanah itu kepada kita. Jadi saya ingin kita juga mendalami gitu loh. Apa sih DPRD itu gitu loh kan? Untuk apa DPRD itu gitu? Lebih mengkaji diri ya? Iya, introspeksi diri bagi kita. Nah, ketika kita bisa melepaskan kepentingan pribadi, kelompok, bahkan golongan itu, nah itulah kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena memang banyak masyarakat yang yang menggebu-gebu di luar sana, dan saya juga sebagai caster ya, what can I do dong? Saat ini saya cuma bisanya yang ngajakin orang-orang untuk ngobrol, menyampaikan ini. Ngobrol, bagus apa yang dilakukan ini. Saya mengapresiasi, dan dari awal saya bilang ayo kita bangun ini, karena memang saya bilang proses komunikasi, kemudian juga ketika kita bisa menyediakan tempat bagi orang-orang untuk menyampaikan pikirannya, menyampaikan aspirasinya, itu harus kita bangun. Nah, jangan sampai ada proses dialektika di dalam membangun masyarakat, membangun kota. Ketika dia satu arah, itu nanti akan menjadi otoriter gitu. Itu yang kita nggak mau gitu. Nah, kita ingin kawan-kawan yang punya yang punya kepedulian dan juga punya kemampuan, apalagi mengadaptasi kemajuan teknologi, itu harus kita dukung gitu. Harus didukung dong ya, agar memang kita menemukan proses berpikir yang optimal dengan menggunakan media-media yang ada. Ini kita harus menyuarakan tentang bagaimana membangun Sidimpuan gitu loh. Suara-suara harus aja berubah kan ya. Iya, suara-suara harus kita bangun gitu kan. Kita harus bangunkan gitu loh. Kesadaran kita bersama gitu. Sidimpuan itu punya potensi. Dulu dunia pendidikan, semua orang ketika itu di Sidimpuan ini bersekolah di Sidimpuan gitu kan. Setuju nggak sih Bang dengan statement kayak gini? Walaupun punya potensi, kalau nggak dibantu dan dikembangin nggak bakalan jadi apa-apa.
Oh, iya pasti, ya itu ibaratnya kita tidur aja kan gitu loh. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tetapi ditidurkan begitu saja kan juga nggak ada artinya gitu. Artinya kan. malas ya gitu. Iya, betul gitu loh. Lihatlah orang-orang sukses dari Kota Padang Sidimpuan itu hasilnya adalah dari proses pendidikan di Kota Padang Sidimpuan gitu. Nah kenapa itu jadi hilang gitu kan? Itu yang menjadi PR bagi kita kan. Saya bilang pertanyaan besar ya. Iya, saya berangkat dari keresahan. Keresahan kan muncul ketika bagaimana nantinya Padang Sidimpuan gitu kan. Artinya ada kepedulian dari diri abang dong untuk itu. Ya harus kita bangun sesuai dengan kemampuan kita lah saat ini. Kalau saya jadi anggota DPR, apa yang saya lakukan gitu kan. Kemudian ketika kemampuan kita terbatas, tentunya ya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita yang ada gitu. Nah kalau aku bicara tentang romantisme tentang pendidikan Kota Padang Sidimpuan, kalau kita lihat dari dulu, kalau saya tidak salah di perempuan pertama yang meraih PhD itu dari Kota Padang Sidimpuan Kota Padang Sidimpuan di Belanda dulu, di Leiden kalau nggak salah namanya. Ida Lumongga Nasution, dia itu perempuan, itu PhD itu pertama. Abang kenal tuh Ida Lumongga? Dia saya nggak kenal lah, karena udah lama hanya kenal nama. Ida Lumongga Nasution itu, jadi lihatlah bahwa memang Sidimpuan itu punya potensi gitu loh orang-orangnya. Jadi ya jangan kita tidurkan gitu kan, harus kita bangunkan bersama di momen ini mungkin. Kebangkitan gitu harus Kota dong, Padang Sidimpuan, apalagi ini hari kebangkitan nasional ya. Gitu.